Terima kasih, Pak Sen. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pemahaman tentang Dwi Natur itu berbeda di setiap sekte, padahal mudah memahaminya? Pertanyaannya, menurut pengalaman Bapak Pendeta, apakah yang membuat kita susah menjadi satu pemahaman dan satu doktrin dalam mengenal Dwi Natur? Nah, Ya, silakan, Pak Sen. satu setiap orang memiliki pemikirannya. Ya. Kemudian setiap orang juga menafsir kitab suci dengan berbagai metode. Ada metode harafiah, gramatikal historik, tapi ada juga dengan metode alegoris. Ya, misalkan saja, ya, ada orang dengan metode alegoris ngotot mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Ya, memang betul manusia bukan tanah dan dan ular makanannya debu tanah katanya. Jadi kenapa tidak heran katanya ular ya itu manusia itu kan jadi mangsa iblis katanya. Ya, itu penafsiran alegoris. Ya. Akhirnya apa? Seakan-akan menyudutkan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk dimangsa oleh ular, oleh iblis. Menganggap manusia diciptakan dari debu tanah untuk dimakan oleh ular atau dimangsa oleh setan, itu tentu saja merupakan penafsiran yang keliru. Gitu. Ya. Itu kan sama dengan menempatkan Tuhan dengan akal pikirannya di tempat yang menciptakan manusia hanya untuk dimangsa. Karena dia bilang, ular itu ingat, makanannya itu debu tanah. Ingat manusia diciptakan dari debu tanah. Ya. Jadi ular itu lambang dari iblis, berarti manusia itu memang dijadikan mangsa dari iblis. Gitu. Itu kan cara-cara penafsiran yang alegori. Nah, cara-cara penafsiran alegori ini hati-hati. Kadang-kadang ada banyak bahayanya gitu. Ada hal-hal simbol-simbol itu yang tidak dimaksudkan untuk itu. Ya, maka metode penafsiran yang paling baik sebenarnya adalah metode penafsiran gramatikal, historik. Kita perhatikan gramatikalnya, kemudian historiknya, dan juga mempelajari karya-karya sastra itu. Kalau nubuat, tafsirlah dengan benar-benar dengan karya sastra nubuat. Kalau surat-surat, bagaimana kita menafsirkan surat-surat, dan kalau narasi-narasi sejarah, bagaimana kita menafsirkan Alkitab itu dengan narasi-narasi sejarah. Nah, jadi setiap orang memiliki pemikiran-pemikiran berbeda, sistem hermeneutik yang berbeda terhadap teks-teks kitab suci, dan memang ada bagian-bagian teks kitab suci yang tidak sejelas bagian yang lain. Ya. Nah, karena itu di dalam mempelajari kitab suci itu kita harus ingat ada otoritas, tingkatan otoritas di dalam pemahaman kita terhadap kitab suci. Setiap setiap pernyataan teologis atau rumusan-rumusan teologis yang diajarkan oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu saja, itu tingkatan-tingkatan itu tidak sama. Ya. Dalam berteologi, dalam merumuskan uh, pernyataan teologis, kita harus memperhatikan otoritas ini, tingkatan otoritas ini. Yang pertama, itu pernyataan langsung. Nah, pernyataan langsung ini, itu tingkat otoritas paling tinggi. Misalnya pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dalam Matius 16:67, itu 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 tidak boleh diotak-atik. Memang begitulah. Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang kekal. Dia adalah pribadi kedua dari Trinitas itu. Misalnya pernyataan bahwa Allah adalah kasih, itulah pernyataan langsung. Ya. Tapi ada juga yang pernyataan teologis yang sifatnya implikasi, implikasi dari pernyataan Alkitab. Jadi ada pernyataan-pernyataan teologis yang mana ide gagasannya secara langsung itu diperoleh dari Alkitab, ya. Lalu kemudian disimpulkan secara logis sehingga menjadi sebuah pernyataan-pernyataan. Ini harus berada di bawah pernyataan langsung. Jadi implikasi langsung dari Alkitab. Contohnya apa? Ya, contohnya uh, istilah Trinitas. Ya, ajaran tentang Trinitas itu ada di Alkitab. Ya, tapi doktrin ini kemudian istilah Trinitas itu sendiri merupakan implikasi. Ya. Jadi tidak ada istilah dalam Alkitab, bukan berarti ajaran tentang Trinitas itu bukan merupakan ajaran langsung dari Alkitab, tapi ini ada implikasi. Ya. Ketika Allah dinyatakan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka akhirnya muncullah doktrin Trinitas. Nah, ini dimaksud dengan implikasi langsung, karena ayat-ayat itu bersifat langsung dari Alkitab. Dibuatlah kesimpulannya bahwa Allah yang di Alkitab itu adalah Allah yang Esa, menyatakan dia pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu implikasi langsung dari kalian. Lalu ada juga implikasi yang tidak langsung. Nah, lalu kemudian ada juga yang disebut dengan spekulasi teologis. Nah, spekulasi teologis ini yang kadang-kadang dianggap orang sebagai pernyataan langsung dari Alkitab. Padahal itu adalah spekulasi teologis. Misalnya, menyebut Lucifer adalah nama iblis. Itu kan spekulasi teologis. Di naskah asli Alkitab tidak ada istilah Lucifer itu. Ya.
Kata Ibraninya kan Helel. Lucifer itu kan kata Latin itu dari Vulgata. Alkitab Vulgata yang digunakan oleh Katolik. Lagu Katolik itu menggunakan Lucifer. Ada beberapa lagu Katolik menggunakan kata Lucifer itu mengacu pada Kristus. Karena di dalam Vulgata 2 Petrus pasal 1 ayat 19 itu bintang timur, morning star dalam New International Version yang itu merupakan dalam Alkitab Latin itu Lucifer. Nah, kalau di Alkitab Latin menerjemahkan uh, kata itu Lucifer, siapa berani mengatakan Lucifer itu nama iblis? Karena di kitab Vulgata 2 Petrus pasal 1 ayat 19 itu adalah merujuk kepada Yesus. Jadi orang menggunakan Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 mengatakan bahwa Lucifer itu adalah nama iblis. Di mana di situ dikatakan, "Hai iblis, namamu adalah Lucifer." Tidak ada sama sekali. Itu kan produk tafsiran. Coba baca sampai rontok rambut Anda, sampai putih rambut Anda, sampai rontok, bahkan sampai Anda meninggal, tidak pernah dikatakan di Yesaya pasal 14 ayat 20 ayat 12 14 itu bahwa Lucifer itu adalah nama iblis. Bahkan iblis tidak ada disebutkan di sana. Tapi orang menafsirkan, jadi kemudian timbul tafsiran, ya, timbul timbul pemahaman bahwa Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 itu Lucifer di sana, ya, Hilal itu yang diterjemahkan dengan Lucifer oleh Vulgata itu adalah nama iblis. Padahal Hilal bin Syakar itu mengacu kepada Raja Raja Babel. Ya. Bisa Nebukadnezar atau Raja Babel yang lainnya. Itu. Tapi karena gambarannya begitu tinggi, melampaui seorang manusia, disimpulkanlah bahwa itu merupakan personifikasi. Itu yang disebut dengan uh, penafsiran yang bersifat double referen. Satu mengacu pada Raja Babel secara historik, tapi kemudian di balik itu merupakan gambaran dari iblis. Tapi masalahnya yang saya tidak sepakat sana ialah lalu menyimpulkan bahwa nama iblis adalah Lucifer berdasarkan teks itu, padahal tidak ada sama sekali. Gitu. Itu itu sebenarnya adalah ejekan. Sama seperti saya berulang kali mengatakan pendeta Yahya Waloni itu adalah pendeta yang penipu sebenarnya. Jadi ketika saya menggunakan pendeta bukan berarti saya mengaku dia pendeta. Dia mengklaim dirinya pendeta lalu saya mengejek dia. Pendeta Yahya Waloni adalah penipu. Ya dia mengaku dirinya pendeta gitu. Tapi ketika saya mengatakan dia pendeta Yahya Waloni apakah saya mengaku dia pendeta? Tidak, itu nada ejekan. Jadi ketika di sana disebutkan engkau adalah putra Fajar ya dan digunakan kata Lucifer di sana itu tidak mengindikasi bahwa dia itu nama iblis itu Lucifer tidak sebenarnya. Nah, itu adalah kesimpulan spekulasi teologis. Nah, nama iblis di Alkitab yang memang jelas disebutkan diabolos. Dan nama iblis drakor, naga, ya, diabolos, kemudian satanos. Itu nama-nama iblis yang jelas disebutkan di dalam Alkitab. Tapi tidak ada sama sekali Lucifer. Lucifer itu produk spekulasi. Nah, cuman orang mengangkatnya kepada tingkat seakan-akan itulah pernyataan langsung. Nah, dari semua itu pernyataan langsung, implikasi langsung, kemudian implikasi tidak langsung, kemudian penarikan kesimpulan, yang paling rendah bobotnya itu adalah spekulasi teologis. Karena itu tafsiran. Kalau tafsiran makanya bisa beda satu sama lainnya. Tidak boleh diangkat tafsiran itu kepada seakan-akan itulah pernyataan langsung. Bisa menangkap maksudnya? Nah itu. Masalahnya sumber perdebatan itu adalah orang menganggap, oh ini tafsiran saya ini paling benar. Padahal kan tafsiran gitu. Coba coba dibaca, buka aja tuh, baca berkali-kali. Di naskah aslinya tidak ada sama sekali mengatakan, ah engkau adalah iblis, Lucifer. Tidak ada. Iblis sama sekali tidak ada disebut di situ. Bintang timur, putra fajar, Helel bin Syakar. Tidak ada sama sekali menyebut nama iblis di dalam teks itu. Bahkan seluruh teks itu tidak ada. Bahkan seluruh kitab itu tidak ada. Kan itu tafsiran berarti. Tapi orang sudah termakan tafsiran itu seakan-akan nama iblis adalah Lucifer. Lalu ketika mereka membaca di kitab Vulgata, yang Katolik punya, coba saudara cari aja di anu tuh lagu-lagu Katolik di Natal, di Natalan itu Lucifer tuh mengacu kepada Yesus. Karena di 2 Petrus pasal 1 ayat 19 ya, itu bintang timur morning star itu itu dari kata Vulgatanya itu Lucifer. Tapi sayang King James tidak jujur di sana. King James tidak menerjemahkannya dengan Lucifer di sana. Ada apa dengan King James? Nah, ini pertanyaannya. Nah, terutama bagi orang-orang yang mengagungkan seakan-akan King James itu naskah asli.
menggunakan Lucifer itu sebagai nama iblis. Mereka berusaha mempertahankan itu. Nah, kalau saya, kalau memang ada tertulis dengan jelas nama iblis adalah Lucifer, ya saya terima saja gitu. Tapi selama orang tidak bisa membuktikannya, ya jangan menganggap kita yang tidak pernah. Saya tidak mau menyebut iblis Lucifer karena Lucifer itu sendiri dia pembawa terang, cahaya terang dan pembawa terang. Iblis itu dusta dan bapak segala dusta. Nah, tapi dia mengaku-ngaku dirinya malaikat terang, menyamar sebagai malaikat terang, dia mengaku-ngaku dirinya pembawa terang karena dia berdusta. Sama seperti Yahya Waloni dulu yang tadinya mengaku saya pendeta, saya pendeta, saya pendeta, saya pendeta, padahal dia berdusta. Tapi akhirnya orang mengatakan pendeta Yahya Waloni. Apakah dia pendeta? Tidak. Tapi karena dia terus menggambar, itulah yang dilakukan oleh iblis. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Raja Babel. Dia menganggap dirinya sama seperti pembawa terang, cahaya terang, di dalam Yesaya pasal 14 itu, lalu dia diejek. Engkau yang tadinya mengaku dirimu sebagai pembawa cahaya terang. Engkau telah jatuh. Tapi itu sama sekali sebenarnya, kalau dia berbicara tentang iblis itu hanya tafsiran. Secara historik itu bicara tentang Raja Babel. Tapi gambarannya, narasi-narasinya memang narasi-narasi yang luar biasa. Nah, itu maksud saya. Maka akhirnya timbullah perbedaan-perbedaan tafsiran tadi. Terjadi perdebatan-perdebatan segala macam. Nah, yang repot adalah keluar jurus ngototologi. Ngotot punyaku yang benar, punyaku yang benar, gebrak meja segala macam. Ya, saling serang strawman, saling serang karakter orang, ya. Dan segala macam di YouTube, di media sosial. Yang baik itu adalah pembuktian teologisnya saja. Itu sebenarnya. Oh ini bukti teologisnya itu seperti ini. Maka saya bilang kepada jemaat dan juga kepada orang-orang lain, jangan pernah menyebut nama iblis itu Lucifer. Nama iblis itu ada dalam kitab Drakor, Diabolos, Satan, Satanos. Itu ada jelas sebutkan. Yang Lucifer itu tidak ada sama. Dan kalau Anda terus menyebut dia sebagai Lucifer di Pulgata, 2 Petrus pasal 119 jelas merujuk Yesus bintang timur itu. Yang dalam Pulgata disebut sebagai Lucifer. Yang orang-orang Katolik, coba tanya dengan Roma Katolik sekarang. Lagu yang mereka nyanyikan itu dalam perayaan Natal itu Lucifer, Lucifer itu apa kemaju kepada iblis? Itu kepada Yesus bintang timur di Pulgata. Nah hanya orang itu kan tidak jauh berselancarnya, belajarnya itu tidak jauh berselancarnya. Akhirnya apa? Dia ngotot gitu, ngototologi lagi. Oh, ini benar ini sudah turun temurun, bukan masalah turun temurun itu tidak ada dalam teks. Masalahnya itu kalau tidak dalam teks sekalipun itu turun temurun tidak usah diikuti gitu. Jadi mulai hari setan disebut setan, iblis ya iblis. Kalau mau pakai bahasa Ibrani Yunaninya ya itu tadi. Tapi tidak ada Lucifer. Nggak ada. Lucifer itu nama setan itu nama iblis hanya produk tafsiran. Itu. Tidak ada di Alkitab. Nah, itu Pak. Iya. Wow, terima kasih Pak Sam. Berarti nama Lucifer tuh bagus ya Pak ya? Itu kan pembuat terang artinya Pak. Iya, Nah, iya, jadi iya. saya minta nanti Bapak-bapak coba baca di 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Tidak usah ke bahasa asli dulu. Baca aja teks itu dulu. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 itu bintang fajar dalam terjemahan firman Allah yang hidup Hmm, atau bintang timur dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu merujuk ke siapa di situ? Nah, setelah saudara pastikan merujuk ke siapa dulu, iya. lalu cari ke Pulgata. Kata Pulgatanya di Hmm, sana Lucifer. Atau kita baca saja, Pak. Bisa Heri hmm. tampilkan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Nah, bintang timur itu merujuk ke siapa? Bintang timur terbit di hatimu. Apakah Petrus mengatakan setan terbit di hatimu? Kalau bintang timur di situ setan, kan tidak bisa, Pak. Bintang timur Iya di Pak. situ dalam beberapa terjemahan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu bintang fajar. Jadi bintang fajar dengan bintang timur itu sinonim. New International Person menyebutnya dengan morning star. Baru kita kemudian mengacu. Setelah kita pahami konteks ini, bintang timur terbit di hatimu itu siapa? Itu kan mengacu ke Kristus. Maka di beberapa terjemahan itu Kristus di dalam hatimu, tinggal di dalam hatimu. Langsung menyebut Kristus, Pak. Coba saudara baca di beberapa terjemahan itu langsung Kristus di situ. Nah, lalu kita pergi ke Pulgata, bintang timur di Pulgata itu yang diterjemahkan dalam Alkitab FAYH Bintang Fajar, itu adalah Lucifer di Pulgata. Lucifer.
Lucifer di situ diterjemahkan mengacu kepada Yesus. Bagaimana bisa Lucifer dan nama iblis menggunakan Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14? Kan nabrak, Pak. Maka kesimpulan saya ialah itu adalah ejekan. Ya. Raja Babel itu mengklaim dirinya sebagai bintang timur, putra fajar itu. Tapi dia bukan. Tapi di balik itu, kalau memang itu personifikasi dari iblis, maka iblis tidak pernah diberi nama Lucifer. Tapi dia mengklaim diri sebagai Lucifer. Sama seperti Yahweh mengklaim dirinya adalah pendeta. Padahal dilantik oleh Indonesia apa tidak ada. Tapi di sana sini dia gembar-gembar dia pendeta. Tapi gitu mana surat pelantikannya nggak ada. Tapi dia ngaku gitu. Nah itu yang dilakukan oleh setan bapak segala dusta itu dia mengaku-ngaku. Akulah pembawa terang, akulah bintang timur putra fajar itu. Nah, cuman sayang orang menafsirkannya salah. Bukan teksnya yang salah, penafsirnya yang salah, Pak. Jadi kitab suci itu pada naturnya tidak mengandung kesalahan karena dinafaskan Allah, dilakukan Allah, diinspirasikan Allah. Kesalahan itu ada pada pihak kita. Selalu terjadi pada pihak kita. Jadi spekulasi teologis sudah tingkat yang paling rendah dari otoritas, yang sangat tidak berotoritas. Ya, dibanding dengan pernyataan langsung, implikasi tidak langsung, penarikan kesimpulan logis, ya, sampai kepada spekulasi teologis. Spekulasi teologis dalam urut-urutan otoritas itu berada paling rendah di bawah itu. Nah, itu Pak. Ya, itu. Iya, Nah, ini kita belajar, Pak. Pak. Supaya kita Iya, jangan Pak. dibodoh-bodohi lagi dalam belajar Alkitab gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Jadi nanti Pak kalau Sep. kalau Bapak dengar khotbah lagi persepuluhan itu kamu akan kehilangan keselamatan. Nah, itu Iya, spekulasi teologis, Pak. iya, Pak. Spekulasi teologis. Karena keselamatan Baik. itu kita bergantung pada perbuatan kita, tetapi karena anugerah oleh iman. Karena kasih Hmm, karena kami diselamatkan oleh iman itu bukan itu pernyataan yang jelas, Pak. iya, Semua pernyataan lain harus bergantung pada itu. iya. Maksudnya, implikasi-implikasi termasuk spekulasi tafsiran-tafsiran teologis harus bergantung pada premis itu, Pak. Karena itu pernyataan langsung. Karena kasih karena kami diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usaha. Nah, segala usaha yang kita lakukan tidak boleh melanggar pernyataan yang jelas itu. Nah, itu cara menafsirkan Alkitab, Pak. Jangan pernyataan yang tidak jelas menafsirkan pernyataan yang jelas. Terbalik, Pak. Nah, ini yang seringkali digunakan orang. Ya, yang pernyataan yang tidak jelas itu menafsirkan pernyataan yang jelas. Ya, akhirnya menghasilkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, itu, Pak. Jadi kita Iya. berselancar di hermeneutik ini. Wah, Ya, mantap. Iya, terima kasih, Pak Sep. Belajar banyak ya. ini ya, malam hari ini.